Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya warga Brebes dan sekitarnya. Hari ini kita akan mengadakan podcast yang kedua setelah dulu kita mengupas tuntas tentang vaksinasi untuk ibu hamil ya. Sekarang kita akan podcast yang kedua yaitu tentang ODF. Nah, podcast kali ini akan dinarasumberi oleh Ibu Dr. Rudi Pangarsaning Utami MKes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes selaku Kabid Kesehatan Masyarakat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Nuka yang cantik. Terima kasih, saya sudah disanjung-sanjung loh oleh Ibu pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini Ibu. Tentang ODF ya Bu. Banyak orang belum tahu Bu tentang ODF itu apa sebenarnya gitu ya. Monggo Ibu, barangkali Ibu bisa menjelaskan tentang ODF. Oke, sebelumnya saya minta izin dulu ya Mbak Nu untuk menyapa para sahabat podcast MBS menuju Brebes Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, salam sehat untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kami podcast MBS Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang kali ini akan membahas terkait ODF ya. Tadi Mbak Nuke sudah bertanya-tanya apa sih sebenarnya itu ODF gitu ya Mbak Nuke ya? Betul sekali. Jadi memang ODF ini seperti yang kata-kata yang masih asing. Oke. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang membuat orang itu ketagihan Mbak Nuke. Apa itu? Jadi kalau sudah merasakan ODF pasti nanti akan ketagihan. Oh gitu? ODF itu kalau bahasa Brebesnya itu aja ngising sembarangan. Oh, aja ngising sembarangan. Ya, jadi open defecation free, stop buang air besar sembarangan. Betul. Jadi kalau kita sudah ODF, sudah stop buang air besar sembarangan, maka lingkungan kita akan bersih, nyaman dan sehat. Dan itu akan membuat hidup kita itu lebih sehat pula Bu tentunya. Lebih sehat. Ya, kita betul. tidak merasa hidup di lingkungan yang kotor dan membuat kita tidak nyaman. Betul. Jadi ODF itu atau stop buang air besar sembarangan itu di sekitar kita itu sudah tidak ada masyarakat yang buang air besar sembarangan atau buang air besarnya sudah di jamban yang sehat. Untuk Kabupaten Brebes ya Bu ya, sekarang kita bicara tentang Kabupaten Brebes. Apakah Kabupaten Brebes sudah termasuk kabupaten yang ODF atau belum Bu? Nah itu Mbak Nuk. Ya. Kalau Kabupaten Brebes ODF itu butuh dukungan dari seluruh masyarakat. Betul. Ya, jadi saat ini kita masyarakat Kabupaten Brebes sedang berjuang untuk menuju Brebes ODF atau menuju Brebes stop buang air besar sembarangan tahun 2021. Ya. Jadi Brebes itu memang salah satu kabupaten yang belum ODF di Jawa Tengah. Dan kita dengan semangat bersama mudah-mudahan tahun 2021 ini akan mendeklarasikan berkomitmen bahwa Brebes ODF di tahun 2021 ini Manuke. Oh, berarti alhamdulillah. Semoga ini bisa terwujud Bu ya. Amin, amin. Nah, ini kan tahun 2021 kan tinggal 2 bulan ya Manuke. Oh iya betul. Jadi harapannya nanti akhir November ini sudah mendeklarasikan Brebes ODF 2021, artinya seluruh masyarakat Kabupaten Brebes berkomitmen untuk stop buang air besar sembarangan. Oke, semoga ini bisa terwujud mungkin ini menjadi sebuah momen yang berharga ya Bu di penghujung tahun 2021. Betul. Kalau untuk sasaran ODF sendiri siapa Bu? Kalau sasaran ODF ya seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Iya, seluruh individu dari mulai anak balita sampai dengan lansia. Jadi semua masyarakat menjadi sasaran ODF karena semua masyarakat kan buang air besar ya. Betul. Itu jadi semua masyarakat itu menjadi sasaran untuk ODF. Berarti diharapkan untuk semua warga terutama Kabupaten Brebes itu sudah tidak boleh buang air besar sembarangan. Betul begitu betul Bu, sekali ya.
Lalu untuk ODF sendiri Bu sekarang, bagaimana sih peran dinas kesehatan gitu ya untuk bekerja keras agar ODF ini bisa terwujud nantinya gitu? Ya, jadi di sini memang untuk ODF itu tidak hanya dinas kesehatan yang berperan Manuk. Di sini banyak ada beberapa OPD juga yang berperan untuk terwujudnya Brebes ODF. Dinas kesehatan sendiri itu berperan dalam mewujudkan higieninya. Jadi bagaimana kita melakukan pemicuan untuk mengubah perilaku masyarakat dari buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban yang sehat. Itu adalah salah satu tugas dari dinas kesehatan. Adapun OPD yang lain yang terkait adalah diantaranya Perwaskim. Nah di situ bagaimana Perwaskim itu menyediakan sarananya, sanitasinya, jambannya Bu ya, jamban yang sehatnya untuk masyarakat yang tidak mampu. Gitu. Jadi ada peran dari masing-masing OPD. Terus mungkin dari PU bagaimana membantu untuk air bersihnya, untuk penyaluran air bersihnya untuk mendukung ODF ini juga. Ya. Jadi memang ODF ini tidak bisa tercapai kalau hanya dinas kesehatan yang bekerja. Dan tentunya seluruh komponen masyarakat juga itu mempunyai peranan penting dalam menuju Brebes ODF 2021 ini. Tentunya dengan partisipasi semua warga Kabupaten Brebes tentunya betul. Bu ya. Oke. Bu, sekarang gini, untuk masyarakat umum yang tidak punya jamban itu, syaratnya apa sih Bu biar mereka dapat, tadi Ibu bilang ada bantuan dari Perwaskin untuk jambannya. Bagaimana Bu itu? Jadi gini, sebenarnya untuk ODF itu kita bukan berorientasi pada sarana. Jadi orientasinya adalah bagaimana masyarakat buang air besar di jamban yang sehat. Jika masyarakat itu belum punya jamban yang sehat, maka sementara menunggu mempunyai jamban yang sehat, maka bisa sharing. Istilahnya kalau bahasa asingnya sharing ya, bahasa planetnya, tapi kalau bahasa sininya nebeng, iya. Ning tanggane, ning keluargane yang sudah punya jamban sehat. Nah kalau yang tidak punya, kita kan sudah punya data ya, by name, by address-nya. Nanti kita pilah-pilah yang mana yang kategori masyarakat mampu, mana yang kategori masyarakat kurang mampu, dan mana yang kategori masyarakat tidak mampu. Kalau yang kategori masyarakat mampu, karena perlu kita ketahui ya, ternyata BABS itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu. Banyak juga masyarakat yang mampu dia BABS, buang air besar sembarangan. Karena apa? Dia punya jamban, tapi septic tanknya masih ke sungai. Itu berarti dia masih buang air besar sembarangan, belum di jamban yang sehat. Nah itu nanti kita petakan, itu yang mampu. Nah kalau yang mampu nanti kita lakukan pemicuan, kayak penyuluhan gitu ya, edukasi agar dia mengubah perilakunya, tentunya dengan membuat septic tank yang benar ya, yang memenuhi persyaratan kesehatan, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah nanti yang kurang mampu itu nanti akan kita data juga, akan kita bantu dengan yang namanya stimulan. Jadi diberikan stimulan untuk pembangunan jamban, nanti untuk pembangunannya dibebankan kepada desa. Kalau enggak desa atau masyarakat itu sendiri. Jadi ada pemberdayaan masyarakat. Ada pemberdayaan masyarakat di dalamnya. Betul lah, kalau tidak mampu itu akan kita beri jamban sehat yang sudah jadi, tinggal itu. Jadi akan kita pilah-pilah seperti itu. Duh, menarik sekali ya Bu. Ini mungkin sangat membantu untuk semua warga Brebes, di mana pada bulan November besok November besok harapannya kita akan mendeklarasikan diri kalau Brebes itu bebas dari buang air besar sembarangan. Biar kita nggak bosen dan nggak ngantuk, karena ini topiknya akan lebih menarik lagi loh nantinya ya. Kita akan break sebentar untuk bisa mendengarkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Om Nung.
suara tangisanku. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Jauhkan matahariku, ku isi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menakluk dan waktu. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Jauhkan matahariku, ku isi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Baik, terima kasih, lagunya sangat menyayat hati dan perasaan. Baik, kita akan melanjutkan lagi perbincangan yang sangat menarik pada pagi menjelang siang hari ini. Tentunya masih tentang ODF. Nah, kembali Bu, tadi Ibu sempat menyampaikan tentang untuk masyarakat itu sekarang memikirkan dulu untuk mungkin punya jamban belum Bu nggih. Nah, karena itu membutuhkan biaya, membutuhkan waktu gitu nggih. Tetapi perlu adanya sharing terlebih dahulu yang akan dilakukan. Nah, untuk bagaimana sekarang gini Bu, masyarakat kan kadang tidak bisa yang namanya serta-merta merubah perilaku. Biasanya ada masyarakat yang suka nih kalau BAB di pekarangan ya Bu ya, BAB di sungai itu bisa keluar, tetapi begitu disuruh BAB di WC nggak bisa. Itu gimana Bu untuk menyikapi permasalahan seperti itu Bu? Monggo. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang betul yang namanya mengubah perilaku itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Makanya di sini kami dari Dinas Kesehatan tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan bahwa pentingnya buang air besar di jamban yang sehat. Karena seperti kita ketahui bahwa dari teori Bloom bahwa derajat kesehatan masyarakat itu justru dari 4 komponen yang mempengaruhi, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik. Itu 45% itu dipengaruhi oleh lingkungan yang sehat. 30% oleh perilaku. Nah, di ODF ini 2 komponen ini sangat penting ya Bu. Betul, ya tentunya. Lingkungan dan perilaku ya. Jadi saling berhubungan. Jadi, betul. Lingkungan yang dengan adanya ODF ini akan menciptakan lingkungan yang sehat karena tidak tercemar oleh kotoran yang ada manusia. Ya. Nah, itu akan menunjang derajat kesehatan masyarakat. Dan dari perilaku itu tadi, yaitu perilaku buang air besarnya itu yang di jamban yang sehat itu juga akan bersama dengan lingkungan menyumbang 75% kesehatan masyarakat. Jadi kalau lingkungan dan perilakunya itu masih tidak baik, tidak sehat, maka derajat kesehatan masyarakat tidak akan tercapai. Nah, jadi kita memang harus tidak bosan-bosannya, tidak putus asa memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat pentingnya buang air besar di jamban yang sehat agar tidak mencemari lingkungan. Karena kalau lingkungan sekitar itu tidak sehat, kotor, itu dapat menyebabkan penyakit berbasis lingkungan. Nah, apa itu Bu? Contohnya Bu? Nah, penyakit berbasis lingkungan itu adalah penyakit yang ditularkan karena lingkungan yang kotor. Ya. Contohnya hepatitis A. Ya. Penyakit hati A. Ya. Radang hati karena virus A. Bukan, itu lain lagi. Itu namanya broken heart, lain lagi itu ya. Itu penyebabnya bukan lingkungan itu. Penyebabnya karena diri ditinggal sendiri, pacarnya. Iya.
Oke. Terus yang kedua contohnya misalnya TBC. TBC. Nah, ya, Kabupaten Brebes juga ini. banyak kasus TBC nih Ya. karena lingkungannya belum sehat ya. Yang ketiga diare. Diare. Nah, ini yang diare. sering ya Bu ya terjadi Sering pada banget. masyarakat kita ya. Kecacingan. Kelihatannya sepele Bu ya. Sepele, Tetapi kelihatannya sepele. efeknya luar biasa ya ternyata ya. Betul. Oke. Terus apalagi ya ISPA. ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Oke. Nah, terus kalau misalnya penyakit ini sering terjadi apalagi pada balita, Iya. lagi-lagi diare sembuh, nanti Iya. diare lagi sembuh, diare lagi. Iya. Itu nanti bisa menyebabkan stunting. Oh, stunting itu penting. Ada loh di Germas itu stunting itu penting. Nah, itu jadi Stunting itu yang rentetannya stunting itu yang panjang. gimana coba Bu? Kita gambarkan Bu. Mungkin banyak yang belum tahu nih Bu. Ya jadi stunting itu anak yang Kerdil, kecil, pendek, jadi tinggi badannya tidak sesuai dengan tidak usia. sesuai dengan usia, ya. Dan Iya. itu akan berdampak terhadap kecerdasan dari anak tersebut. Kebanyakan ini ya Bu ya. Jadi mungkin usianya sudah 6 tahun misalnya, tetapi badannya masih kecil, pendek, lalu mungkin untuk harusnya perkembangannya sudah mencapai usia 6 tahun, Ya. tetapi ternyata masih ini ya. Tuh. Oke. Nah, jadi Lalu? itu tadi Oke. kenapa kita butuh selalu menyampaikan kepada masyarakat Butuh agar komitmen intinya ya Bu ya. ya jadi kita sebagai orang kesehatan atau masyarakat yang tahu, Iya. tidak hanya orang kesehatan ya, tapi masyarakat Iya. yang tahu tentang pentingnya lingkungan yang sehat, khususnya buang air besar di zaman yang sehat, itu harus memberitahukan kepada masyarakat yang belum sadar. iya. Dan perilaku itu memang butuh Perubahan yang mengubah lama. ya, Oke. betul, butuh perubahan yang lama, dan mengubah perilaku itu butuh kemauan, kesadaran dan kemampuan. Kalau Iya. salah satunya nggak ada, Nggak susah ya Bu bisa. ya. Oke. Jadi memang nggak harus bisa ya. harus kalau dari salah- diri sendiri. Betul. Bagaimanapun kita berbusa-busa, kalau Iya. orangnya nggak mau ya akan sulit. Iya. Jadi Betul. tapi kita sebagai semua yang di sini yang tahu tentang lingkungan yang sehat dan buang air besar yang pada zaman yang sehat itu harus berperan sebagai Edukator. penyampai ya. informasi Oke. kepada masyarakat yang belum sadar, Oke. belum mau dan belum mampu. Gitu. Berarti edukator itu siapa saja, termasuk orang-orang yang mengetahui itu edukator. Betul, Bu, ya? seluruh masyarakat Seluruh Kabupaten masyarakat. Brebes bisa menjadi edukator. Edukator. Tapi syaratnya edukator itu adalah kita sudah melakukan. Ya, sebagai role model gitu Bu, Betul. contoh ya Bu ya. Iya, jadi Oke. kalau kita Ya ngomong, intinya edukator itu harus kita sudah ya kayak wong Brebes ngomong aja jarkoni gitu ya, kan Bu. betul. Iya. Orang jarkoni pijar ngomong orang lakoni. Orang lakoni. Ya, jadi Betul. kitanya sendiri yang menyampaikan tentang buang air besar di zaman yang sehat atau stop buang air besar sembarangan, maka kita sendiri sudah tidak membuang air besar sembarangan. Itu syarat Oke. mutlaknya itu. Iya. Ya, itu harus kita bisa sebagai edukator. Yes. Jadi kalau saya menangkap apa yang dibicarakan Ibu Kabid itu, jadi semua kita bisa menjadi promotor, edukator kesehatan gitu ya Bu ya. Betul, betul. Tapi tentunya kita harus bisa melaksanakan dulu, gitu Mbak Iya, Dito Ambarwati. iya, Ya. oke. Jadi Paham ya. semua apapun yang ada di lingkungan kita, kita harus menjadi edukasi yang baik, edukator yang baik, promotor yang baik, tentunya Ya. seperti itu ya Bu ya. Betul. Iya. Lanjut lagi Ibu. Oke, ini Bu. Sekarang gini Bu, tadi kalau kita ngomong orang tidak mampu sih mungkin bisa dibantu ya Bu. Nah, yang susah itu adalah ketika beberapa pernah kita temui di suatu desa, rumahnya bagus loh Bu, rumahnya bagus sekali. Satu, ternyata nggak punya WC. Kedua, rumahnya bagus, punya WC tapi nggak dipakai Bu. Mereka pakainya di pekarangan, di sungai, BAB sembarangan. Nah, kalau yang tidak mampu sih mungkin bisa ya Bu diintervensi. Tetapi kalau untuk orang-orang seperti ini biasanya mereka mengandalkan ngomong apa, masa bodoh gitu. Gimana Bu tipsnya Ya. agar mereka mau mengikuti apa yang kita sarankan gitu Ya, Bu? betul sekali ya, dan itu banyak di Kabupaten Brebes. Jadi di daerah-daerah tertentu rumahnya itu bagus, mewah, maglong-maglong, Nah, tapi ternyata setelah
mau permisi izin ke belakang kok nyari WC nggak ada. Oh iya. Nah ini tentunya kalau yang seperti ini selain kita lakukan pemicuan atau edukasi, promosi ya, tentunya desa itu bisa membuat yang namanya peraturan desa, Perdes Perdes yang dapat memberikan sanksi kepada masyarakat yang BAB ya, sembarangan. Iya. Jadi tapi tentunya sanksinya ya itu disepakati oleh seluruh masyarakat sekitar. Ya, jadi kalau itu saya ingat ini Bu, musyawarah masyarakat ingat desa. ada peraturan kalau ini lingkupnya memang RW ya Bu ya. Di saya itu dulu di Banjaratma ada zonas itu Bu. Iya. Jadi kalau buang sampah Batara di ya. kali, betul, Di buang Batara sampah di ya, kali saya itu ingat. kena denda dan dendanya itu dibuat masyarakat yang Nah ya dikelola lagi. Iya, yang maksudnya buat masyarakat yang melaporkan, buat masyarakat juga yang tahu gitu loh Bu. Jadi dendanya itu buat orang itu. Jadi semua warga itu apa? Berlomba-lomba untuk jadi hakim istilahnya ya, apa ya? Pengawas lah intinya seperti itu ya Bu ya, mungkin ya Bu ya. Nah, itu bisa saja boleh saja ditetapkan dengan peraturan desa. Tentunya itu disetujui oleh masyarakat. Disepakati bersama tentunya ya, sanksi jangan sampai memberatkan salah satunya Bu karena ya. kadang memang kita dalam suatu program, dalam suatu kebijakan itu butuh yang namanya reward dan punishment. Betul. Nah, jadi yang sudah bagus dikasih reward itu tidak harus dikasih uang, tidak harus dikasih materi ya, tapi pujian itu sudah termasuk reward. Nah, punishment itu juga mungkin ada berbagai macam ya, nanti tergantung dari desanya mau menetapkan punishmentnya seperti apa. Misalnya ditempeli rumahnya, ditulisi masih buang air besar sembarangan dengan tulisan yang besar itu ya, dengan tulisan merah itu juga bisa. Jadi silakan, harapannya dari desa itu bisa berinovasi, berkreasi untuk berkomitmen untuk bersama agar masyarakatnya itu stop buang air besar sembarangan. Dan kita punya jargon loh Mbak. Iya, jargonnya. Jadi jargonnya kita menuju Brebes ODF 2021 itu gaspol. Apa itu Bu? Gaspol. Nah, kenapa gaspol? Kita memang sedang bekerja keras, sedang berlari Bu ya. Sedang berlari karena tahun 2021 itu sudah mau selesai. Jadi gaspol itu gerakan stop beol sembarangan ya. Kalau orang Brebes mungkin bahasanya telepong Bu. Oke, kita punya jargon namanya gaspol. Jadi ayo masyarakat Kabupaten Brebes kita sukseskan gaspol. Gaspol gerakan apa Bu? Gerakan stop beol sembarangan menuju Brebes ODF 2021 ya. Nah, tentu saja semua ini peran dari masyarakat Brebes itu sangat berpengaruh, sangat besar ya. Tidak semuanya hanya karena ini kerjaannya Dinas Kesehatan loh, ini kerjaannya Bu Bidan loh, ini kerjaannya Pak Mantri dan lain sebagainya. Tetapi semuanya berperan penting di dalam ODF pada tahun ini. Oke. Selanjutnya gini, Mas Nung, apa akan ada lagu yang Yes. Gimana ini Bu, mau dilanjut lagi? Gimana Bu? Sampai jam 11. Ya, silakan lanjutkan lagi Bu. Om Nung, biar segeran agak dikasih musik lah Om Nung. Oh gitu ya? Iyalah. Ya kita akan kasih satu musik yang bikin jeduk-jeduk Om Nung gitu kan. Nah. Sampai jam 11:04 lah. Oke. Karena nanti kan masyarakat khususnya yang bapak-bapak, mas-mas mau pada sholat Jumat. Sholat Jumat dulu nggih. Nah, untuk menghibur dulu ya Om Nung ini biar suara masnya melengking gitu ya Om Nung ya. Oke. Untuk semua warga Kabupaten Brebes tentunya ini merupakan kerja yang berat untuk kita semua. Tidak hanya satu Dinas Kesehatan, tetapi merupakan kerja nyata dan kerja bersama untuk semua warga Kabupaten Brebes menuju ODF tahun 2021. Tentunya ini pula harus menjadikan sebuah momen yang terpenting di penghujung tahun ini ya. Tetapi
semuanya kita harus ikut bergotong royong, kita ikut berperan, berpartisipasi bersama untuk mewujudkan ODF tahun 2021. Nah, kembali kita ke ODF ya, kita akan sedikit lagi berbicara tentang ODF. Poin dari ODF itu sebenarnya apa, Bu? Coba poinnya saja yang perlu diingat oleh semua masyarakat. Gitu. Jadi poin ODF itu sebenarnya tidak ada masyarakat yang buang air besar sembarangan. Jadi ditinjau dari perilaku dulu. Perilaku. Tentunya seiring perjalanan waktu kita juga harus membarengi dengan penyediaan sarana dan prasarananya. Okay. Gitu. Jadi selama kita belum bisa atau belum tersedia sarana prasarananya, kita bisa mengubah perilaku itu dengan sharing tadi. Sharing. Ya. Jadi yang belum punya jamban bisa numpang atau nebeng ya di keluarga, di orang tuanya atau di tetangganya yang punya jamban yang sehat. Ya. Perlu waktu tentunya ya, itu poinnya, perlu waktu, Bu ya. Tetapi jangan sampai waktu ini mengendorkan semangat kita tentunya, Bu ya. Butuh komitmen dari semua pihak. Pertanyaan terakhir ya. Jika misalnya Kabupaten Brebes ini sudah ODF, lalu keuntungan apa yang didapatkan oleh kabupaten ke depannya nanti begitu kita sudah melakukan sudah deklarasi ODF secara kabupaten? Bagaimana, Bu? Tentunya kalau kita sudah deklarasi ODF tingkat kabupaten, sebenarnya kita belum selesai, Mahnu. Oh, belum selesai ya? Jadi itu kita baru menciptakan lingkungan yang sehat dari satu pilar. Harusnya kita tujuannya itu STBM. Sanitasi total berbasis masyarakat. Total itu ada 5 pilar. Coba pilarnya. Nah, ODF ini baru pilar pertama. Jadi Kabupaten Brebes baru mau menuju pilar pertama. Pilar pertama aja susah ya, Bu ya. Susah sekali. Jadi pilar pertama itu stop buang air besar sembarangan. Pilar yang kedua, cuci tangan pakai sabun. CTPS. Nah, ini ada bagusnya dampak positif COVID itu. Kebiasaan cuci tangan pakai sabun itu sudah menjadi budaya perilaku dari masyarakat Kabupaten Brebes khususnya. Kita mau juga, tidak mau, Bu ya, sekarang banyak orang sudah mau mencuci tangannya, Bu. Yang tadinya masa bodoh gitu ya, sekarang sudah mulai. Dan kita lihat sekarang di mana-mana sudah tersedia sarana prasarana untuk cuci tangan pakai sabun. Ada wastafel, ada yang pakai itu, Bu, semacam jembung itu ya, Bu ya, yang dibolongin bawah galon. Jadi kreasinya banyak sekali. Ada yang pakai ember. Ember juga ada. Masyarakat sudah merasa mulai sadar bahwa cuci tangan pakai sabun itu penting sekali. Dan yang ketiga pengelolaan makan minum rumah tangga. Bagaimana itu? Jadi dalam mengelola air minum rumah tangga itu kita juga butuh pengelolaan yang memenuhi higiene sanitasi. Jadi misalnya bagaimana kita mengolah makanan, membeli makanannya, membeli bahannya, ya, cara mengolahnya, terus setelah diolah itu bagaimana penyajiannya. Jadi jangan sampai sudah dimasaknya dengan cara yang benar, penyajiannya tidak benar tanpa ditutup misalnya, sehingga lalatnya bisa hinggap. Ya. Tempatnya, wadahnya juga pengaruh ya. Juga, misalnya pakai styrofoam itu juga membahayakan. Itu nggak boleh, Bu ya, soalnya ya. Nah, masih nih banyak nih makanan-makanan sekarang yang dijualan ya, Bu ya. Di samping-samping jalan, pinggir-pinggir jalan itu masih menggunakan styrofoam. Nah, itu. Gitu ya, Bu ya. Terus pengelolaan airnya juga menggunakan air yang bersih. Air yang Bu, sekarang tanya, kalau air bersih identik dengan PDAM, gitu nggih? Haruskah, Bu? Tidak harus seperti itu. Tidak harus. Oke. Terus yang selanjutnya adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, ini juga merupakan PR besar kita masyarakat Kabupaten Brebes. Ini ternyata saling berkesinambungan, Bu ya. Nah, jadi makanya itu kan bunyinya sanitasi total. Jadi total. 5 pilar itu kalau untuk lingkungan yang sehat harus terpenuhi. Harus terpenuhi semuanya, nggih, Bu nggih. Tadi ya kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Brebes, mari kita bersama-sama sukseskan gaspol. Stop beol sembarangan untuk menuju
Brebes ODF 2021. Karena tanpa dukungan dari masyarakat Kabupaten Brebes, Brebes tidak bisa menuju ODF. Begitu Mbak Yes, Tete. oke. Semangat Baik. untuk semuanya. Semangat. Baik, terima kasih untuk podcast pada siang hari ini, sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Dan kita mengharapkan semua peran serta aktif dari semua warga Kabupaten Brebes tentunya untuk bisa berperan aktif pada ODF, deklarasi ODF pada tahun 2021 yang akan kita laksanakan pada bulan November ini. Tentu saja harapan kami semua adalah Brebes menjadi kabupaten yang sehat, jauh dari segala macam penyakit tentunya ya. Dan kita semua jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan ya, jangan lengah loh ya untuk tetap menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak ya. Hindari kerumunan, mengurangi mobilisasi dan menghindari makan bersama. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Bu Dr. Rudi Pangarsiani Utami yang hari ini telah menjadi narasumber pada podcast pada siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di podcast-podcast yang akan datang. Terima kasih. Tetap gaspol, gerakan stop BO sembarangan. Satu lagi, salam STBM Mbak. Oh, salam STBM. Salam STBM, lebih bersih, lebih sehat. Oke, salam STBM, lebih bersih, lebih sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.